Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar memprediksi langit Makassar berawan disertai hujan pada saat pemantauan hilal Jumat sore. Penetapan 1 Ramadan akan dilakukan pemerintah pada 1 April 2022. Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Kota Makassar memprediksi langit Makassar pada saat prosesi pemantauan hilal berawan pada Jumat sore. Kondisi cuaca tersebut bakal mengganggu pemantauan hilal yang dipusatkan di rooftop Mall GTC, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Prediksi cuaca ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG 4 Makassar, Agus. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk di wilayah Makassar. Untuk sore hari mungkin sudah agak reda, namun umumnya akan berawan untuk pemantauan hilal. Kemudian untuk malam hari umumnya berawan, dan untuk dini hari masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya di wilayah Makassar. Pantauan hilal itu untuk menetapkan 1 Ramadan. Awal Ramadan akan ditetapkan oleh Menteri Agama malam ini. Rusmawan Dirara, Selebes TV. Tim gabungan Kementerian Agama Kemendak Sulawesi Selatan serta Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar melakukan pemantauan bulan atau Rukyatul Hilal Ramadan 1443 Hijriah. Lokasinya dipusatkan di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar. Tim gabungan Kementerian Agama Sulawesi Selatan serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar melakukan pemantauan bulan atau Rukyatul Hilal Ramadan 1443 Hijriah. Lokasinya dipusatkan di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar. Pemantauan dilakukan mulai pukul 16.30 sampai 18.30 WITA. Saat ini tim gabungan sudah berada di lokasi diantaranya dari Kanwil Kemenak Sulsel, BMKG, MUI, NU Muhammadiyah, hingga Lembaga Pemantau Hilal Independen. Untuk tahun ini pemantauan hilal hanya dilakukan di satu titik. Ketua Bidang Hisab Rukyat Sulsel, Abbas Fadil mengatakan, saat pemantauan hilal kondisi cuaca di Kota Makassar sedang hujan serta berawan. Hilal yang terlihat cuma 2 derajat sehingga dipastikan 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022. Hilal yang ketinggian 1 derajat 50 menit sama sekali tidak bisa dilihat. Maka yang gunakan dengan imkan ru'yah dengan ketinggian 3 derajat, maka dia puasa tanggal 3 hari Ahad. Tim Liputan Selebes TV. Beragam cara menyambut datangnya bulan suci Ramadan umat muslim tahun ini, seperti yang dilakukan santri dan majelis taklim di Desa Tangke Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, dengan menggelar pawai obor keliling kampung. Dengan membawa obor, ratusan santri dan majelis taklim di Desa Tangke Bajeng, Kabupaten Goa, menggelar pawai keliling kampung Kamis malam. Selain melantunkan puji-pujian atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, para majelis taklim juga menyanyikan salawat kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan pawai obor dari para santri ini langsung disambut meriah oleh umat muslim di wilayah tersebut. Pasalnya, bulan suci Ramadan tahun ini sudah bisa dilaksanakan dengan meriah dan masjid sudah dibuka lebar sesuai anjuran pemerintah Kabupaten Goa. Ini namanya pawai tarhib yang dirangkaikan dengan pawai obor. Jadi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita ini para DPDS, pengurus DPDS ingin memancing para santri agar mereka bisa lebih giat lagi dalam berkegiatan di bulan Ramadan seperti itu. Sesuai perhitungan bulan serta melihat tanda-tanda alam, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini akan masuk pada tanggal 2 April 2022. Meski umat muslim di berbagai daerah di tanah air akan mulai melaksanakan ibadah puasa seperti biasanya, namun pemerintah mengharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Rusmawan Dirara, Selebes TV. Polrestabes Makassar menurunkan 2.500 personil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beribadah selama bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan, Polrestabes Makassar akan melakukan patroli berskala besar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beribadah selama bulan suci Ramadan. Pengamanan tersebut akan melibatkan 2.500 personil dan disebar di beberapa masjid serta lokasi yang rawan tawuran di Kota Makassar.
Bukan hanya itu, tingkat pengamanan juga dilakukan di jam-jam pada saat buka puasa, di mana hal tersebut rawan terjadi kejahatan. Dari Polrestabes Makassar akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada masyarakat Kota Makassar. Tentunya kita tindak lanjuti dengan menaruh atau menempatkan personel-personel Polri yang ada di titik-titik rawan gangguan Kamtibmas. Polrestabes Makassar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tetap mencegah adanya balapan liar yang kerap terjadi selama bulan puasa. Rusmawan Dirara, Celebes TV. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan rujukan pendidikan vokasi dan profesi tenaga kesehatan paling berpengaruh di kawasan tengah dan timur Indonesia. Poltekkes Kemenkes Makassar dalam mewujudkan visi misinya sebagai institusi pendidikan kesehatan dengan keunggulan pada kesehatan, perkotaan atau urban health. Di masa pandemi COVID-19 ini, Poltekkes Kemenkes Makassar tetap mampu menjamin mutu lulusannya sebagai tenaga kesehatan yang akan bekerja baik dalam dan luar negeri. Tetap survive menghadirkan output tenaga kesehatan dengan standar mutu dan kualitas berdasarkan jaminan akreditas institusi dan PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar mengelola 8 jurusan, di antaranya informasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar bisa diakses di Poltekkes Kemenkes Makassar. Pilihan terbaik untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan unggul di Indonesia. Diduga saling ejek antar mahasiswa, dua fakultas di kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terlibat bentrok.
Bentrokan antar dua kubu dari dua fakultas ini terjadi di kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin Makassar di Jalan Yasin Limpo, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Goa. Kedua kubu yang diduga dari Fakultas Syariah dan Fakultas Sains dan Teknologi ini saling serang menggunakan batu dan busur atau anak panah hingga senjata tajam. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Rahmatia yang sempat berusaha melerai mahasiswa pun ikut terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa pun mengalami luka akibat dikeroyok oleh salah satu kubu mahasiswa fakultas lain. Sejumlah petugas kepolisian dan TNI yang berjaga pun tak mampu menghalau aksi kedua kubu. Bentrokan baru bisa diatasi setelah 4 jam kemudian. Akibat bentrokan ini sejumlah motor dan fasilitas lain seperti kaca jendela kampus rusak akibat terkena lemparan batu. Menurut Kepala Sekuriti Kampus UIN Makassar, bentrokan diduga dipicu akibat adanya aksi lemparan batu dari salah satu fakultas. Saat ini pemicunya kita belum tahu seperti apa karena yang ada laporan ke kita bahwa ada sekelompok mahasiswa yang datang melempar di Sainteng. Ada Wadek 1 Syariah Ibu Rahmatia yang kena lemparan. Menghindari bentrok susulan, hingga Selasa petang sejumlah petugas kepolisian dan TNI masih disiagakan di dalam kampus. Rusma Wandirara, Selebes TV. Pasca bentrok dua kelompok mahasiswa di dalam kampus 2 Universitas Islam Negeri Makassar, pihak kampus mengeluarkan surat edaran terkait aktivitas akademik yang melakukan belajar daring mulai tanggal 30 Maret 2022 hingga tanggal 6 April 2022. Pasca bentrokan dua kubu mahasiswa di dalam kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin Makassar di Jalan Yasin Limpo, Kecamatan Sumbo Opu, Kabupaten Goa. Pihak kampus mengeluarkan surat edaran terkait aktivitas akademik di dalam kampus. Menurut Wakil Rektor 3 UIN Alauddin Makassar, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran, di mana mulai tanggal 30 Maret 2022 hingga tanggal 6 April 2022, aktivitas akademik dialihkan menjadi belajar daring, sementara aktivitas yang bersifat seperti bimbingan tetap berjalan. Mulai dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 6 April itu kita tutup dulu sementara untuk bagaimana keamanan, begitu juga pimpinan fakultas untuk kita ajak rapat seperti apa, bagaimana caranya menangani hal-hal seperti ini supaya tidak terulang. Tidak hanya itu, Wakil Rektor 3 Kampus UIN Alauddin Makassar mengungkapkan jika pihak kampus masih menyelidiki bentrok antara mahasiswa di dalam kampus. Bahkan pihak kampus mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang terlibat dalam bentrokan, termasuk akan menempuh jalur hukum jika ada mahasiswa yang terbukti melakukan pengrusakan kampus. Dari informasi yang dihimpun oleh pihak kampus, bentrokan tersebut dipicu oleh masalah sepele hingga berakhirnya bentrokan antara mahasiswa. Pihak kampus UIN juga akan melakukan rapat intern terkait penyebab bentrokan tersebut. Pasca bentrokan tersebut terlihat sejumlah fasilitas dalam kampus rusak, seperti kaca gedung hingga papan nama Fakultas Syariah dan Hukum. Rusma Wandirara, Selebes TV. Pemirsa, DPRD Kota Makassar gelar rapat paripurna pada Rabu sore. Rapat tersebut guna mengesahkan perubahan komposisi kelengkapan DPRD Kota Makassar 2022-2024. DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua tahun 2021-2022 pada Rabu sore. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Rudianto Lalo selaku Ketua DPRD Kota Makassar dan dihadiri oleh 29 anggota dari total 49 anggota DPRD Kota Makassar. Adapun agenda rapat paripurna tersebut guna mengesahkan perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD Kota Makassar 2022-2024. Perubahan komposisi pimpinan dan keanggotaan tersebut merupakan komitmen bersama yang dilakukan perubahan dalam 2,5 tahun pertama dengan 2,5 tahun kedua. Fitri Hairunisa, Selebes TV. Setelah mengesahkan susunan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kota Makassar 2022-2024, Ketua DPRD Kota Makassar berharap perubahan tersebut dapat mendorong kinerja kedewanan.
tahun 2022. Susunan pimpinan dan alat kelengkapan Dewan DPRD Kota Makassar 2024 telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada Rabu sore. Perubahan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama, di mana di 2,5 tahun masa jabatan dilakukan perubahan komposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kota Makassar 2022-2024. Rudianto Lalo, selaku Ketua DPRD Kota Makassar berharap dengan perubahan tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja kedewanan terkait fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan fungsi budgeting. Kita berharap dengan komposisi baru, pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPR ini bisa mendorong peningkatan kinerja kedewanan kita terkait 3 fungsi. Fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi budgetingnya. Adapun perubahan komposisi alat kelengkapan terjadi pada Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi, Fraksi Partai, dan Bapemperda. Fitri Hairunisa, Selepes TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Kita tahu, gadget saat ini tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat untuk menjalani kesehariannya. Padahal, memberikan kebebasan anak memegang gadget sama halnya membiarkan anak memperoleh dampak negatif dari gadget tersebut. Yang pertama, bahaya kesehatan. Radiasi dari gadget menyebabkan gangguan fungsi otak pada anak, kekurangan darah, dan kerusakan pada mata. Yang kedua, kecanduan. Anak-anak hanya akan terpikat pada gadget dan waktu belajarnya pun berkurang. Begitu pula dengan interaksi sosialnya yang juga turut berkurang karena hanya fokus pada smartphone-nya. Cara mengatasinya? 1. Batasi waktu penggunaan gadget untuk anak. Kedua, beritahu kepada anak akan bahaya gadget. Yang ketiga, ajak anak Anda bermain tanpa menggunakan gadget. Mari lindungi anak dari bahaya gadget. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kurang dari sepekan memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Makassar akan menerapkan jam kerja baru kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk menjaga peningkatan kerja selama bulan puasa Ramadan nantinya. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan, pemerintah Kota Makassar telah menetapkan jam kerja kepada aparatur sipil negara. Untuk jam kerja pada bulan puasa, hari Senin sampai Kamis, pukul 8 pagi sampai 3 sore. Sedangkan untuk hari Jumat, pukul 8 pagi sampai jam 3:30 menit. Untuk istirahat siang, Senin sampai Kamis dari jam 12 siang hingga 12:30 menit waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk hari Jumat, pukul 11:30 menit waktu Indonesia Tengah sampai 12:30 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Rosnaidah mengatakan, ketentuan tersebut mulai berlaku 1 Ramadan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Pada hari Senin dan Kamis itu kita masuk jam 8.00 dan pulang jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada hari Jumat kita tetap masuk jam 8 dan kita pulang jam 15.30. Dirinya menambahkan, jam kerja tersebut nantinya masih terbagi 2, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan melaksanakan tugas di rumah atau tempat tinggal. Ardi Jaho, Selebes TV. Beralih ke informasi dari PSM Makassar, pemirsa, Kapten PSM Zulkifli Syukur pamit dari PSM Makassar usai laga terakhir Liga 1 kemarin.
Sang kapten menyampaikan salam perpisahan kepada supporter dan PSM yang telah memberinya kesempatan untuk mengabdi selama kurang lebih 6 tahun. Setelah kompetisi Liga 1 berakhir, banyak pemain yang memilih pamit dari tim masing-masing. Salah satunya adalah Kapten PSM Makassar Zulkifli Syukur. Zulkifli menyampaikan salam perpisahan usai pertandingan terakhir PSM Makassar di Liga 1. Ia mengaku pertandingan melawan Arema FC sangat berkesan karena merupakan laga terakhirnya bersama PSM. Pemain berusia 37 tahun ini yakin PSM Makassar bisa menorehkan prestasi yang lebih baik lagi di musim-musim mendatang. Selama Liga 1 musim ini, Zulkifli Syukur tampil dalam 23 pertandingan bersama PSM. Ia mencatatkan 1.710 menit waktu bermain. Meski sudah mengisyaratkan hengkang dari PSM, Zulkifli belum memutuskan apakah akan melanjutkan karir sebagai pemain atau pelatih. Wahyu Syaputra, Selebes TV. PSM Makassar finish di peringkat 14 Liga 1 musim ini. Pasukan Ramang meraih 38 poin dari total 34 pertandingan. Liga 1 2021-2022 telah selesai digelar. Bali United keluar sebagai juara kompetisi disusul Persib Bandung di urutan kedua. PSM Makassar sendiri finish di peringkat ke-14 klasemen akhir dengan membukukan 38 poin. PSM meraih 8 kemenangan, 14 kali imbang, dan 12 kali kekalahan. Posisi 14 merupakan pencapaian terendah tim Juku Eja sejak tahun 2017. Pasalnya PSM selalu berada di papan atas klasemen, bahkan pernah menjadi kandidat juara. Di Liga 1 musim ini PSM terseok-seok dalam persaingan. Performa tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini mendapat banyak sorotan karena minim kemenangan. 2 kali melakukan pergantian pelatih hingga perombakan skuad besar-besaran yang dilakukan tak bisa mengubah keadaan. PSM harus berjuang hingga pekan ke-33 untuk memastikan diri terhindar dari zona degradasi. Wahyu Saputra, Selebes TV. Kompetisi Liga 1 musim ini sudah selesai, di mana Bali United keluar sebagai juara. Sedangkan ada 3 tim yang degradasi, yakni Persiraja Banda Aceh, Persela Lamongan, dan Persipura Jayapura. Berikut klasemen akhir Liga 1 2021-2022. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Selebes Sepekan hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimawarda pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.
أن القوة
Nah, Rangga nih. Betul, Kak. Mirka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Sewaktu di Wajo, beliau hubungi Lama Dusila waktu itu ya tidak diterima. Ada yang mengatakan bahwa Wangeri Lampulungan adalah saya tokoh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Catatan mengenai tonggak awal masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan oleh para ahli sejarah tidak satu kata. Kebanyakan merujuk pada kedatangan 3 ulama dari Minangkabau tahun 1603, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Patimang, yang berhasil mengislamkan Raja Goa dan Talok tahun 1605. Yang dibawa oleh 3 datuk dari Minangkabau, ya. 3 pendakwah Islam dari Minangkabau yang dikenal dengan Datuk Ribandang, atau biasa juga dipanggil dengan Hatib Tunggal, Abdul Makmur. Kemudian ada juga Datuk Patimang yang makamnya sekarang di Palopo. Kemudian yang dikenal dengan Hatib Sulung atau Sulaiman. Kemudian ada lagi Hatib Bungsu namanya Abdul Jawad yang dikenal dengan Datuk Tiro, makamnya di Bulukumba di Tiro di sana. Nah, ketiga pendakwah Islam ini masuk di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1603. Rata-rata para peneliti sejarah, para sejarawan Islam itu memulai pada fase ini 1603 dengan bersyahadatnya Raja Goa Talok, Imam Gerani Denman Abiyah, Sultan Alauddin, dan Imalingkaang Denman Nyondrek yang dikenal dengan Sultan Abdullah Awalul Islam. Itu beliau mengumumkan agama resmi kerajaan pada hari Jumat 9 November 1605. Disitulah awal
momentum masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Versi ini berpegang pada momentum diterimanya Islam sebagai agama kerajaan. Namun versi lain yang menyebutkan sesungguhnya Islam sudah masuk Sulawesi Selatan hampir 300 tahun sebelum Raja Goa Talok memeluk Islam. Pembawa Islam paling pertama ke tanah Sulawesi yang dapat ditelusuri jejaknya tak lain adalah Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ulama asal Hadramaut, Yaman ini menyebarkan Islam tidak melalui pintu kerajaan, melainkan langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sewaktu di Wajo, beliau hubungi Lamak Dusila waktu itu ya tidak diterima. Ya, si kerajaan waktu itu belum dikenal, jangan dia hanya datang saja. Jadi dia hanya menyebarkan Islam ya di sekitar di mana dia berada. Jadi bisa saja sebenarnya dari tahun 1300 itu Islam sudah datang, tapi bukan mengislamkan lewat kerajaan, tetapi lebih kepada akar rumput, jadi ke masyarakat. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum misalnya diislamkan raja atau Raja Sultan Goa dan Talok, itu Islam sudah datang, karena hubungan-hubungan ini sebenarnya sudah ada dari luar, tapi begitu tidak mengakar di kerajaan. Jadi Islam itu tidak diterima secara kelembagaan. Namun bibit-bibit itu sudah ada, karena kita lihat beberapa ulama sebenarnya sudah melakukan hijrah, sudah melakukan hubungan kemana-mana, dan relasi keilmuan ini saya kira sangat memungkinkan untuk dibagi di mana-mana, tetapi tidak dianut secara kelembagaan atau kerajaan, tetapi lebih ke personal. Ini terbukti sebab sudah ada pemahaman masyarakat tentang konsep tauhid, yaitu Dewata Sewai, jauh sebelum diterimanya Islam secara resmi oleh kerajaan. Pemahaman Dewata Sewai, kalau di dalam Lontara itu memang dikenal pada saat Arumatoa Lamungkace itu sudah mengenal Dewata Sewai, beberapa konsep Dewata Sewai, sebelumnya juga konsep Dewata Sewai. Kemudian kan untuk konsep Dewata Sewai ini memang diartikan bahwa beberapa memang dewa yang menjaga, tetapi itu adalah dewa itu tetap satu ya, makanya dinamakan Dewata Sewai. Kemudian di dalam Lontara juga dijelaskan bahwa Datuk Mungkace bermimpi bahwa suatu saat engkau tuh boleh atau sujud-sujud, rokok-rokok pada saat setelah beliau meninggal, dan itu terdapat di dalam Lontara. Maka ketika Arumatoa Lasangkuru, Datuk Sulaiman datang untuk mengislamkan Wajo, kerajaan Wajo, dan melihat itu bahwa ini adalah pembacaan yang pernah dikemukakan oleh Arumatoa Lamungkace, maka dengan mudahnya Islam sudah diterima. Mungkin juga ini ada persambungannya dengan dari situ, karena sebenarnya untuk proses Islamisasi itu sebenarnya seperti tapak kuda, sesuai dengan zamannya. Ketika misalnya zaman itu untuk mengislamkan orang agak lebih ke syariah dan harus patuh, siapapun pemimpin saat itu, misalnya Arumatoa siapa yang memegang, itu rakyatnya akan mengikut. Ketika Arumatoanya yang memerintah saat itu keislamannya agak kendor, maka agak kendor juga rakyat untuk memeluk Islam. Jadi ada beberapa fase di situ. Kita tidak bisa menafikan di dalam sejarah bahwa ada juga salah satu raja yang harus dibulek bawi, artinya yang dihukum, dia dibulek bawi, diperlakukan seperti babi, karena raja itu adalah pesina. Karena kalau kita melihat itu setelah Islam datang. Sena. Ini siapa nih? Nah, Rangga nih. Betul, Kak. Mirka? Bukan. Malaika. Mana? Wah, Cahayu iki. Bella.
kepoin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayo belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa kek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Urusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini diperkirakan menjejakkan kakinya di tanah Wajo tahun 1320 Masehi. Adanya bekas-bekas situs sejarah yang didapati oleh para peneliti, yakni pada tahun 1320 telah masuk seorang ulama besar, cucu Rasulullah yang ke-20 dari nasabnya dari Sayyidina Husain, itu di Wajo, di Tosorah. Nama beliau As-Sayyid Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Makamnya di Tosorah. Dari penelitian artefaknya, penelitian arkeolognya, ya, itu didapati bahwa beliau adalah seorang ulama besar, bahkan ayahandanya sunan-sunan yang ada di Jawa. Nah, itu Sayyid Muhammad Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang terkenal dengan Syekh Tosorah. Nah, itu yang jadi itu tadi fase pertama. Ada yang mengatakan bahwa Wangir Lampulungan adalah tokoh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Itu adalah versi pertama. Kemudian secara oral history itu ditemukan dalam beberapa versi cerita. Misalnya yang pertama, ketika makam Sayyid Jamaluddin Al-Husaini ditemukan, itu dalam bentuk gaib. Ada salah satu turunannya yang dari Jawa bermimpi bahwa ada makam Sayyid Jamaluddin Al-Husaini di Tosora. Al-Husaini ini di Jawa juga dikenal dengan Syekh Jumadil Kubra. Siapa Syekh Jumadil Kubra ini? Yakni anak, ya, punya anak namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi ayahnya Maulana Malik Ibrahim itu tercatat dalam sejarah bahwa Maulana Malik Ibrahim ini punya anak, punya ayah yang namanya Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, hanya saja karena
ada paham bahwa Syekh Jumadil Kubra ini banyak makamnya. Ini problem, susah untuk dilogikakan karena sama juga dengan Nabi Musa ya. Ada makamnya di Mesir, ada makamnya di Syria, ada makamnya di Iran, macam-macam itu ya, itu banyak komplain-komplain. Begitu juga ini bahwa Syekh Jumadil Kubra ini di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, bahkan di Sulawesi Selatan di Tosora ada. Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tak lain adalah anak kandung Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal nama Sunan Gresik, memiliki anak bernama Sunan Ampel dan cicit Sunan Kudus. Mereka semua dikenal sebagai wali songo. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini merupakan ayah dan juga kakek dari Sunan-Sunan atau wali songo. Dalam silsilah genealogi Alawiyin disebutkan nazab Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini merupakan keturunan ke-20 Rasulullah Muhammad SAW. Nazab lengkapnya, yang pertama Fatimah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua, Husain bin Ali. Ketiga, Ali Zainal Abidin. Keempat, Muhammad Al-Bakir. Kelima, Jafar As-Sadiq. Keenam, Ali Al-Uraidi. Ketujuh, Muhammad An-Nakib bin Ali. Kedelapan, Isa Ar-Rumi bin Muhammad. Kesembilan, Ahmad Al-Muhajir. 10, Ubaidullah bin Ahmad. 11, Alwi Awal bin Ubaidillah. 12, Muhammad Sahibus Saumiyah bin Alwi. 13, Alwi Asani bin Muhammad. Ke-14, Ali Kholi Khosak. 15, Muhammad Sahib Mirbat. 16, Alwi Ami Al-Faqih Tarim Hadramaut. 17, Abdul Malik Al-Muhajir Ahmad Khan bin Alwi, India. 18, Abdullah Al-Azhamad Khan, India. 19, Ahmad Jalal Shah Ahmad Jalaluddin Khan, India. 20, Jamaluddin Akbar Al-Husain. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini datang dari Aceh. Usai memenuhi undangan Raja Majapahit Prabu Wijaya, Syekh Jamaluddin kemudian bermaksud melanjutkan perjalanan ke Filipina, namun ombak membawanya terdampar ke Tosorah Wajo. Versi lain menyebut terdampar di pantai Bojo Baru. Beliau sebetulnya ingin masuk di Sulawesi Selatan ini bukan karena siapa-siapa. Dia sebetulnya mau ke Filipina, hanya terhempas gelombang laut sehingga perahunya yang ditumpanginya itu tersandar di Wajo. Itulah, tersandar di Wajo. Nah, Tosora itu bahasa sebetulnya sebelum ada beliau itu namanya Tosore ya, orang yang terhampar di pinggir pantai gitu. Itu Tosore itu Tosore, itu orang yang terhampas di pinggir pantai. Jadi sebetulnya beliau tujuannya ke Filipina gitu. Nah, tetapi ditakdirkan oleh Allah hanya terdampar di Wajo. Tosora pada masa itu sekitar 1300-an Masehi memang telah menjadi pusat kerajaan Wajo. Dan sebenarnya Tosora waktu itu adalah menjadi pusat pelabuhan di mana banyak orang-orang Bugis yang merantau itu berangkat dari pelabuhan yang ada di sekitar daerah Tosora. Awal ditemukannya ini saya bersama dengan waktu saya ke Malang dulu oleh tim research ya, peneliti Malang itu dengan dari YN Sultan Agung itu meneliti bahwa ada kakeknya Sunan-Sunan, ayahnya Maulana Malik Ibrahim itu di daerah Sulawesi. Nah, itulah awalnya sehingga tim peneliti turun mensurvei
saya sempat ngantar ke Purbakala di Benteng Fort Rotterdam, akhirnya dilacak itu tahun 1985 itu awalnya tim peneliti Malang. Nah, setelah itu dia mendapatkan kesimpulan kembali ke Malang menulis itu penelitiannya, dan selanjutnya disusul juga dengan kedatangan Gus Dur waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang diberikan firasah dan pengen sekali ke Tosora waktu itu. Cuma jalan waktu itu belum menembus, sehingga hanya di pertengahan jalan saja beliau berdoa, tapi tidak tiba di Tosora. Kembalilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke Jakarta kembali dan mengatakan bahwa ada kakeknya sunan-sunan di Jawa, ayahnya Maulana Malik Ibrahim bernama Jamaluddin Akbar Al-Husaini, karena Gus Dur juga ini pernah baca riwayahnya di Damaskus di Syria, di salah satu kitab tua yang dibahas oleh penulis itu tentang siapa itu Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, itulah akhirnya berkembang setelah dilihat dalam sisi artefaknya, dalam sisi arkeologinya. Yang pasti bahwa di mana ada ulama, biasanya itu ulama berdekatan dengan masjidnya. Inilah Masjid Kuno Tosora Hwajo yang menjadi bukti jejak pertama masuknya Islam di Jazirah Sulawesi Selatan. Ukuran masjid 15 x 15 meter dengan arsitektur atap berbentuk kuncup. Dinding masjid ini memiliki tebal 60 cm dengan perekat putih telur. Batu nisan ini sama tuanya dengan dinding masjid. Batu nisan makam Syekh Jamaluddin menyerupai model songkok haji. Jangan, saya takut disuntik. Ibu tenang ya, saya suntik ya, Bu. Masih sakit. Hah? Negara? Ibu itu takutnya lebay deh. Yuk, kita bantu yuk. Wah. Nah, udah selesai Bu Rina. Oh, sudah ya. Jangan takut disuntik vaksin. Jaga terus protokol kesehatan. Adalah aksi bela negara. Salam bela negara. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Mirka? Bukan. Malaika. Mana? Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Urusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Oke, poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang. Aku bawa gado-gado. Aku ayam betutu Bali. Bubur Manado, Jo. Eits, jangan lupa berdoa dong. Tapi aku berdoanya beda loh.
Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama. Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oral history itu ditemukan dalam beberapa versi cerita. Misalnya yang pertama, ketika makam Said Jamaluddin Al-Husaini ditemukan, itu dalam bentuk gaib. Ada salah satu turunannya yang dari Jawa bermimpi bahwa ada makam Said Jamaluddin Al-Husaini di Tosora. Maka beliau datang untuk berkunjung di Tosora sekitar tahun 1080-an. Ketika datang berkunjung itu selama 2 kali datang ke sana, itu makam itu tidak ditemukan. Namun setelah dilakukan ekskavasi oleh BPCB saat itu yang dipimpin oleh Pak Asri, itu ada beberapa makam ditemukan. Ada makam pas di dalam mihrab itu, di dalam mihrab untuk tempat imam itu ada salah satu makam ditemukan juga di situ. Kemudian yang di belakang, di luar dari masjid itu ditemukan juga salah satu makam yang mirip dengan makam yang desain Songkok Haji. Tetapi kalau melihat dari motifnya itu seperti bunga teratai yang ada di atas, kemudian dilingkari oleh pilingan tali. Khusus untuk Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini ini, kalau betul menurut cerita masyarakat setempat, makam yang ditunjukkan itu, dia memperlihatkan bahwa jiratnya sangat sederhana. Inilah ciri dari para pembawa Islam, selalu menggunakan jirat yang sederhana, hanya berbentuk persegi 4, dengan nisan yang berbentuk setengah bulat atau biasa disebut dalam istilah arkeologi nisan tipe silindrik. Ada yang mencoba menyebut nisan silindrik ini di daerah Wajo, khususnya di Tosora, karena dia lebih khas sebagai nisan tipe Songkok Bugis. Makam itu ditemukan dalam bentuk gaib dan tidak ditemukan pada saat itu juga ketika cucunya, turunannya datang dari Jawa. Namun beberapa tahun setelah dilakukan ekskavasi terhadap masjid itu, maka diberitakanlah oleh bapaknya Pak Asri, kepala desa waktu itu, bahwa makam terdapat salah satu nisan yang tidak diketahui. Mungkin nisan ini yang dimaksud oleh turunan Said Jamaluddin Al-Husaini. Maka saat itu turunannya datang ke Tosora dan melihat itu, maka pada saat itu sudah mengklaim bahwa ini adalah makam Said Jamaluddin Al-Husaini. Ini adalah informasi yang kami dapat dari hasil wawancara dari beberapa orang. Kemudian dari segi material, ketika kita melihat material nisan Said Jamaluddin Al-Husaini, itu memang seusia dengan Masjid Kuno Tosora.
Jadi masjid itu yang didirikan sekitar tahun 1600-an itu sama material itu yang digunakan di makam tersebut. Tetapi kalau saya menginterpretasikan, untuk makam itu adalah tempat napak tilas seorang ulama atau seorang tokoh ataupun waliullah, itu bisa dibenarkan karena makam itu adalah tempat napak tilas. Beda dengan kuburan itu adalah orang yang dimakamkan di situ. Jadi bisa jadi salah satu napak tilas pernah bermukim di situ adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husaini untuk mengajarkan tentang ilmu keislaman. Karena di beberapa sumber itu Tosorah juga adalah termasuk wilayah yang dibangun di belakangan setelah Benteng Pola, Talotenreng, itu sesak penuh, baru dipindahkan ke Tosorah, itu yang tercatat di dalam Lontara. Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur pernah 2 kali mengunjungi makam Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini di Tosorah ini. Kemudian yang untuk Sayyid Jamaluddin Al-Husaini sudah 2 kali Gus Dur, Bapak Presiden Republik Indonesia, pernah berkunjung ke sana, itu tidak pernah sampai. Awalnya cuma sampai di sawah, kemudian di situ berdoa, kemudian yang kedua kalinya tidak sampai juga karena ada keterputusan akses jalan menuju ke sana. Karena Wajo adalah pusat kiriman banjir dari Sidrap maupun dari Bone, Sopeng. Ketika dari segi cuaca Wajo bagus, tapi ketika Bone, Sopeng dan Sidrap maka otomatis Wajo akan kena banjir, dan akses itu yang mengalami keterputusan pas ke Tosorah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke Jakarta kembali dan mengatakan bahwa iya, ada kakeknya sunan-sunan di Jawa, ayahnya Maulana Malik Ibrahim bernama Jamaluddin Akbar Al-Husaini, karena Gus Dur juga pernah baca riwayahnya di Damaskus di Syria, di salah satu kitab tua yang dibahas oleh penulis itu tentang siapa itu Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Pasca kedatangan Gus Dur, makam Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini mulai ramai dikunjungi peziarah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau pengunjungnya di sini cukup alhamdulillah. Ada juga dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada juga dari Malaysia, Riau, Kuala Lumpur. Ada juga banyak. Ada juga dari Iran ada. Kami datang dari asalnya dari Gorontalo ke Sengkan, Sulawesi Selatan. Salah satu menarik karena beliau ini makamnya pembawa agama Islam pertama di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Sengkang. Kompleks masjid dan makam ini sudah dijadikan sebagai situs sejarah yang dilindungi. Sejak dulu itu sudah ditetapkan. Cuma memang bahwa ada perubahan undang-undang kita yang mengatur tentang cagar budaya. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, kawasan Masjid Tosorah yang di dalamnya itu ada makam raja, di dalamnya juga ada kuburan Kiai Haji Jamaluddin, nah itu sudah ditetapkan. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, itu sudah pernah ditetapkan oleh Menteri.
Adanya jejak Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ini merupakan bukti Islam sudah masuk Sulawesi Selatan sekitar tahun 1320, hampir 300 tahun sebelum Raja Gua Talok memeluk Islam tahun 1605. Inilah periode paling pertama Islam masuk ke tanah Sulawesi. Tokohnya adalah keturunan Rasulullah ke-20, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, yang nyaris dilupakan sejarah.
hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Kami keluarga besar Bosowa School Makassar mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adi Rasid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bagi semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Sepele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirimu. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di miasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Hukum tahun baru di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'din. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mubarakah ini, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita berkah, rezeki, kesehatan, dan kenikmatan. Kesempatan, bahkan kesempatan yang akan datang nantinya. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat memiliki tahun yang istimewa dari harinya, dari tahun-tahunnya. Umat Islam memiliki hari istimewa, hari yang dirayakan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW berpesan melalui sabdanya bahwasanya li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sana. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki dua hari raya, yaitu Nairus dan Mahrijan. Di dua hari raya itu mereka bersenang-senang, berhura-hura, bahkan menghambur-hamburkan harta. Sampai ketika ada anaknya yang lahir perempuan, dikuburnya hidup-hidup. Karena menurutnya anak perempuan hanya membawa sial. Anak perempuan tidak mampu apa-apa. Yang dibanggakan dan dijaga hingga dibesarkan hanyalah anak laki-laki. Itu masa-masa jahil. Memiliki dua hari rayanya, Nairus dengan Mahrijan. Ya Rasulullah ilal Madinah. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasul menyampaikan kepada seluruh umatnya, baik dari kaum Ansar, kaum Muhajirin, bahwasanya dua hari raya itu Allah gantikan menjadi dua hari raya yang suci dalam Islam, Yaumal Fitrah wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu bukan lagi hari raya dalam Islam. Dari sinilah ulama-ulama berpendapat, empat imam mazhab bahkan Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, Imam Ibn Hanbal dan Hanafi satu sepakat bahwasanya siapa yang mengikuti kebiasaan dari kaum-kaum yang bukan kaumnya, bukan kaum Islam, maka dia termasuk dalam golongannya. Insya Allah pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyampaikan tema kultum yang berjudul hukum memperingati atau merayakan tahun baru Masehi di dalam Islam. Hukum merayakan tahun baru Masehi di dalam Islam. Tentunya para ulama ini berbeda pendapat. Ada sebahagian ulama yang tidak membolehkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mungkin membolehkan, tapi dalam kategori ada dalam kurungnya ya, ada tanda tanya yang paling besar. Kenapa? Karena memang bahwasanya Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh umatnya bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan kaum-kaum yang lain, maka dia adalah kaumnya. Kita ini umat Islam tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk merayakan yang namanya hari tahun baru Masehi. Kalau kita melihat dari sejarahnya, tahun baru Masehi ini dari kalender Masehi yang menyampaikan bahwa Masehi itu
berasal dari Masih Isa alaihi salam, yang menurut orang-orang Nasrani itu adalah Isa al-Masih. Maka sebagai umat Islam tidak seharusnya kita mengikuti jalur tersebut, tapi kita harus mengikuti dari himbauan baginda Rasulullah melalui sabdanya dan juga melalui ajarannya dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan umat Islam kafatan di dalam ajaran agamanya yang sempurna. Makanya oleh itu dari pendapat-pendapat ulama ini berbeda. Ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak membolehkan. Bahkan tidak membolehkan ini termasuk dari kalangan ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat. Bahkan banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa siapa yang mengerjakan hal tersebut, maka dia termasuk kaum-kaum yang telah hadir sebelum Islam ini. Olehnya itu, pandangan-pandangan ulama ini melahirkanlah tahun-tahun baru, biasanya melaksanakan zikir-zikir akbar, tablik akbar. Dia mengisi tahun baru ini dengan cara Islami. Dia menarik masuk ke dalam cara Islaminya. Seperti apa? Mengerjakan zikir, tablik akbar bersama-sama. Apalagi dalam waktu dekat ini, mungkin esok tiba tahun baru di hadapan kita. Ya mungkin bakar petasan, mercon dibakar semua, sampai meniup trompet, menggunakan daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Majusi yang membakar api. Majusi kan yang selalu membakar api dan menggunakan ritual-ritualnya dengan api, bahkan orang-orang yang lainnya. Maka sepatutnya kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya kita terlebih dahulu pahami kondisi seperti apa yang kita tempati pada saat itu. Itu yang dimaksud. Islam ini bisa tumbuh di mana saja. Jadi dalam hal seperti ini, melihat konsep Islam itu tidak menyulitkan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah saja tidak pernah menyulitkan hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Kalau kondisimu pada saat itu memang kondisi di tempat penuh dengan orang-orang yang kaum-kaum yang bukan kaum Islam, bukan beragama Islam, maka kondisikan dirimu di tempat tersebut. Tidak mestinya kita yang berada di mayoritas beragama Islam, lantas kita ingin melaksanakan hal tersebut. Ya mungkin itu sangat melanggar bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kondisi kita, tempat kita ini berada di tempat yang mungkin minoritas, mau tidak mau kita saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting. Karena keselamatan di antara semua umat beragama, tentu negara menjamin itu. Tapi apa yang bisa kita tahu ke depan nanti? Olehnya itu, dalam hukum mengambil sikap dalam agama, antum semua para pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah SWT, dan kembalikan dirimu kepada para ulama Al-Quran dengan As-Sunnah. Banyak bertanya kepada ulama-ulama. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh,